Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang yang gampang bermimpi. Hampir setiap malam saya bermimpi, bahkan malam itu mimpinya bisa 2 sampai 3 kali. Jadi saya merasa harus membuat konten ini. Siapa tahu ada hikmahnya dan semoga tidak menyesatkan. Perlu diketahui, setiap akan tidur saya hampir selalu tidak lupa membaca doa tidur. Bismika Allahumma ya bismika amut, didahului dengan membaca Al-Fatihah, kemudian bahkan diikuti dengan baca ayat-ayat lain ya, seperti An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, dan bahkan tidak lupa ayat kursi. Lalu saya tidur. Dalam tidur itu sering saya bermimpi seperti tanggal 23 Mei dan 24 Mei. Mimpinya itu kadang tidak begitu penting, tapi tetap saya sampaikan juga bahwa tanggal 23 Mei itu mimpinya sangat jorok sekali, tidak baik, tapi artinya tidak sesuai dengan apanya itu. Tafsirannya tidak sesuai dengan mimpi itu. Maaf, ketika di mimpi kedua itu saya seperti bagaimana ya, agak sulit juga mengungkapkannya karena dia jorok dan tidak layak disampaikan, tapi mengenai buang air besar, itu aja lah ya. Jadi saya bermimpi mau membuang hajat orang, bukan hajat saya, lalu mengumpulkannya di tempat pembuangan sampah, tapi cepat dibersihkan oleh bapak mertua karena ada banyak apalagi hajat lain situ dan takut membusuk kan. Tapi paginya tanggal 23 pagi itu saya dapat SMS, ada uang masuk sekitar 400.000, walaupun tidak seluruhnya milik saya, tapi bisa sebagian saya pakai untuk sebagai kebutuhan saya dari orang yang lama berhutang, yang sudah saya tidak pikirkan lagi. Lalu tanggal 24 Mei-nya, hari Kamis, saya mimpinya mengenai saya menjadi relawan untuk ujian paket B atau paket C gitu. Jadi ada seorang wanita berumur sekitar 18-19 tahun, badannya bagus, gempal, dan cantik kulitnya, bersinar. Saya lihat dia menangis menyelesaikannya itu, tapi saya cuek saja sampai seorang penguasa menyampaikan hal itu kepada saya. Lalu saya datangi, ada apa Nanda, saya bilang. Katanya dia tidak banyak bicara, tapi dia menangis. Baru saya tahu ceritanya bahwa dia kesulitan mengerjakan ujian ini, dan ini adalah ujian paket B keduanya. Ujian paket B tahun lalu dia gagal, tidak dapat ijazah. Begitu sulitnya dia untuk mendapatkan ijazah paket B saja, sehingga dia pastikan dia tidak lulus juga tahun ini. Saya kecewa juga dengan yang mengurusnya, memasukkannya di untuk ikuti paket B ini. Kenapa tidak bimbing dia untuk mengisi soal ini? Dia tidak tahu apa yang dikerjakannya karena ujian pakai komputer kan, tidak tahu apa yang mau ditekannya. Lalu saya melihat wajahnya dan ada sedikit harapan dengannya. Lalu saya katakan, tenang, saya akan bantu. Lalu saya bantu dia menyelesaikannya, menunjukkannya sampai selesai, dan dia lulus dan mendapatkan ijazah paket B itu. Nah, di mimpi lainnya saya lupa apakah ini tanggal 22 apakah 23, tapi mimpi ini jelas saya ingat. Sepertinya saya bertemu dengan Pepi Pangeran. Itu dulu saya pernah bertemu dengan dia sekitar 20 tahun lalu ketika saya masih bujang. Dia itu anak SMA Negeri 1 Padang yang termasuk seleb di zaman itu ya, karena bapaknya adalah keluarganya pemilik Pangeran Hotel berbintang 5 satunya di Kota Padang.
Nah, kok saya nggak tahu kenapa saya bermimpi bertemu dengannya. Dia membawa anak kecil yang berumur sekitar 14 tahun, perempuan cantik. Dan dia ditemani, Pepi ini ditemani oleh Ibu Artisati, entah Ibu Elsie Yasin. Keduanya itu orang-orang SMA Negeri 1. Ibu Artisati adalah guru bahasa Inggris SMA Negeri 1, udah pensiun. Elsie Yasin adalah notaris kondang di Kota Padang, juga alumni SMA Negeri 1. Ketika berbincang-bincang, sebentar dia tanya mana istri saya bilang sleeping. Nah, karena saya bilang gitu, dia hantam saya berbahasa Inggris. Kami terlibat percakapan bahasa Inggris sebentar. Lalu saya lihat dia tertidur lelah di lantai di depan saya yang notabene tidak licin, tidak datar. Lalu saya kasihan ke orang sebaik sekaya ini mau begini. Saya angkat lehernya dan saya dudukkan dia. Lalu saya terbangun. Sampai situ mimpinya berakhir. Semoga ada hikmahnya. Wassalam.